Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji kita persembahkan untuk Allah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Wahai Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berikan juga salawat untuk keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Pengajian kita zuhur ini mengenai respon manusia bila disebut Allah atau bila disampaikan kepadanya tentang Allah. Ternyata di dalam Al-Quran ada 4 jenis respon, tanggapan secara spontan dalam diri manusia. Yang dari 4 model itu dibuat jenisnya cuma 2. Ada yang secara positif orang merespon ketika disebutkan Allah atau ketika diceritakan Allah. Ada pula yang punya respon negatif. Yang punya respon positif disebut oleh Allah dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu responnya positif. Sesungguhnya orang-orang beriman, jadi mukminun itu kumpulan dari mukminin dan mukminat. Mukminin orang mukmin laki-laki, mukminat orang mukmin perempuan, mukminun orang mukmin laki-laki dan perempuan. Jadi orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, allazina iza dzukirallah, orang-orang itu apabila diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, ada getaran di hatinya. Getaran di hati itu menunjukkan bahwa hati orang yang diingatkan tentang Allah itu ada hubungan atau ada connecting. Bila hati orang punya hubungan dengan Allah, maka bila disebutkan kepadanya Allah, diingatkan kepadanya Allah, hatinya itu bergetar. Nah, ini dianggap positif. Artinya bagus. Semoga orang mukmin semuanya seperti itu. Bila diingatkan Allah, bergetar hatinya. Kemudian ayat itu bersambung. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila kepadanya diceritakan tentang ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Jadi kalau diingatkan Allah, bergetar hatinya. Bila diceritakan tentang Allah, tentang ayat-ayat Allah kepadanya, bertambah imannya. Bapak dan ibu-ibu,
bila diceritakan kepada seseorang tentang ayat Allah, ini sering kita anggap menceritakan ayat Allah itu adalah ayat yang tertulis dalam Al-Quran. Sebenarnya ayat yang tertulis dalam Al-Quran yang jumlahnya 6.236 ayat itu adalah ayat Allah. Tetapi di luar itu ada puluhan juta lagi ayat Allah. Tetapi itu disebutkan gejalanya oleh Allah dalam Al-Quran. Apa gejala yang disebut oleh Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan sebahagian dari ayat Allah, jadi ayat Allah itu disebutkan pula di dalam ayat itu bahwa ada sebahagian yang lain, wa min ayati an khalaqalakum, bahwa kamu diciptakan atau untukmu diciptakan azwaja, pasangan. Jadi kepada kita diciptakan masing-masing punya pasangan, azwaja sering diterjemahkan dengan istri, tetapi dalam tafsir Ibnu Katsir disebut pasangan. Apa beda istri dengan pasangan? Kalau pasangan itu berarti bisa suami, bisa istri. Tapi kalau istri itu istri saja. Jadi perempuan mendapat pasangan suami, laki-laki mendapat pasangan istri, itu adalah ayat. Sebahagian dari ayat. Wa min ayatihi. Nah, itu satu contoh saja dari sekian banyak ayat. Ada 26 ayat yang menyebut tentang wa min ayatihi itu dalam Al-Quran, bahwa ayat Allah itu ada dalam semua kejadian. Kejadian pasangan kita itu ayat. Kejadian kita lahir sebagai laki-laki itu juga ayat. Kejadian orang menikah puluhan tahun tidak punya anak itu juga ayat. Jadi apapun kejadian di alam semesta, ma khalaqta hadza batila, tak satu pun yang diciptakan oleh Allah ada di alam semesta ini batil, artinya tidak punya tujuan. Semua yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini ada tujuannya. Semua ayat itu ada tujuannya. Dalam istilah orang-orang perguruan tinggi, by design. Semua diciptakan by design. Tidak ada yang terjadi begitu saja begitu. Semuanya by design. Jadi bila disebutkan tentang ayat Allah, bertambah imannya. Itu respon positif. Jadi ada dua respon positif. Ada juga respon negatif. Dalam surat Az-Zumar ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dalam surah Az-Zumar itu Allah menyatakan bahwa bila diingatkan kepadanya Allah yang esa, Allah yang tunggal, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dia menjadi kesal. Isma'azzat. Penterjemahannya di dalam bahasa Indonesia mungkin kesal, atau mungkin bisa tidak senang. Nah, ada orang yang diingatkan Allah itu esa, kesal dia. Kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa selain Allah itu ada Tuhan yang menentukan lagi gitu. Contohnya, kalau Tuhan itu menentukan pemberian rezeki kita yakin. Tambah satu lagi yang menentukan rezeki kita, yaitu SK Pegawai Negeri. Nah, artinya SK Pegawai Negeri dengan rezeki yang diberikan Tuhan, itu dua hal yang menentukan kehidupan. Nah, itu artinya Tuhan tidak satu. Ada Tuhan pemberi rezeki, ada Tuhan pemberikan uang. Nah, dengan demikian ada respon negatif juga ternyata. Disebut oleh Allah
Di dalam kehidupan ada respon negatif juga bila disebut Allah itu satu. Ada respon negatif lain, tapi tidak mungkin lagi, waktu sudah sempit. Pertanyaan yang mungkin timbul dari kajian ini adalah, kenapa kok muncul respon negatif? Apa penyebabnya? Menurut Ibnu Katsir, penyebab yang paling gamblang adalah dosa. Jadi kalau orang berdosa, yang positif payah masuk. Karena sesuatu yang baik terhalang oleh dosa. Malah para ulama seperti Imam Al-Ghazali mengatakan, dosa itu menghalangi banyak hal. Bukan hanya ilmu, juga menghalangi rezeki, juga menghalangi ketinggian derajat. Orang berdosa, derajatnya payah untuk naik. Jemaah sekalian, terserah, mungkin kita ada yang percaya, ada yang tidak. Tetapi yang pasti, Ibnu Katsir meyakinkan kepada kita bahwa dosa dapat menghalangi pengetahuan, dosa dapat menghalangi rezeki, dan lain-lain sebagainya. Sekarang bagaimana supaya kita tidak berdosa? Supaya kita tidak berdosa, sering-seringlah minta ampun kepada Allah. Makanya kalau ada dosa-dosa kecil di dalam sholat, misalnya ketika baca Al-Fatihah teringat sesuatu di luar sholat, kita selesai sholat langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu astagfirullah itu memohon ampun kepada Allah terhadap dosa kecil yang ada di dalam sholat. Sekarang dosa kecil itu dapat menghalangi kita untuk merespon Allah secara positif. Bagaimana caranya supaya hilang? Beristighfar terbaik, cari waktu terbaik. Waktu terbaiknya kapan? Waktu terbaik adalah pada waktu sahur. Hina yabqa sulusil lailil akhir. Waktu terbaik untuk beristighfar adalah ketika malam tinggal sepertiga. Lihat surat Az-Zariyat ayat 18. Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang muttaqin itu supaya dia tidak berdosa, dia beristighfar ketika malam tinggal sepertiga. Biasanya malam tinggal sepertiga itu ada kapan saja, bukan hanya bulan Ramadan, adanya di luar Ramadan juga ada malam tinggal sepertiga. Kita manfaatkan semaksimal mungkin malam yang sepertiga itu. Insya Allah Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.